Hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda, yaitu kita akan membahas tentang bakso keto. Jadi apa itu bakso keto, bagaimana cara membuatnya, dan apakah ada market untuk menjualnya. Mungkin banyak dari antara kita yang belum tahu apa itu bakso keto. Sebenarnya bakso keto ini ya bakso biasa, tapi dikhususkan untuk mereka yang menjalani diet keto. Nah, diet keto itu apa? Sebelumnya saya bukan ahli gizi, saya bukan pakar gizi dan juga bukan instruktur fitness. Jadi mungkin penjelasan saya tentang diet keto ada yang salah, tolong Anda bantu untuk koreksi. Nah, diet keto sendiri itu adalah salah satu jenis diet yang dilakukan orang-orang dengan cara mengkonsumsi makanan yang rendah sekali karbohidratnya. Kenapa? Ini, karbohidrat ketika kita konsumsi masuk dalam tubuh itu akan dikonversi menjadi glukosa atau gula. Glukosa ini akan dikonversi lagi menjadi tenaga, energi. Sehingga sebenarnya konsumsi karbohidrat ini penting buat kita yang melakukan banyak aktivitas fisik. Nah, masalahnya buat orang-orang yang tidak melakukan aktivitas fisiknya banyak, glukosa ini tadi dari karbohidratnya akan terkonversi menjadi gula sehingga membuat orang jadi gendut. Makanya salah satu diet keto ini populer, dirasa bisa menurunkan berat badan itu karena karbohidratnya rendah sehingga harapannya itu tidak numpuk di tubuh dan menjadikan orang gemuk. Selain itu, karbohidrat yang dikonversi jadi glukosa lagi itu cenderung membuat orang pingin makan lagi. Ya, contohnya seperti anak-anak atau mungkin biasanya cewek suka makanan yang manis-manis, nanti 1-2 jam pingin nyemil lagi yang manis-manis. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika kita mengkonsumsi banyak karbohidrat jadi gula. 1-2 jam kemudian ya kita jadi pingin nyemil, sehingga ya akhirnya jadi gemuk deh. Nah, makanya diet keto ini harapannya seperti itu. Jadi tidak menimbun gulanya, tidak menimbun karbohidratnya, dan juga tidak merangsang untuk makan terus. Itu diet ketonya. Nah, karena definisi keto adalah rendah karbohidrat, hal yang harus dilakukan untuk membuat bakso keto, tentu kita harus meminimalkan jumlah karbohidrat dalam baksonya. Pertanyaannya kan gini, bikin bakso, sumber karbohidrat yang utama itu ada di mana? Nah, jawabannya tentu ada di tepung. Berarti kalau kita ingin bikin bakso keto, kita harus meminimalkan atau bahkan mungkin meniadakan tepung dalam resep kita. Pertanyaannya gini, bisa nggak? Jawabannya sih sebenarnya bisa. Di luar negeri, orang kan nggak tahu, kalau orang bule kan nggak tahu yang namanya bakso. Ya mereka taunya meatball itu ya cuma daging giling dan daging cincang dibentuk bulat, sudah dimakan, digoreng atau direbus terserah. Sehingga kalau di luar negeri karena full dari daging, teksturnya ini biasanya kasar. Kalau orang Jawa bilang grenjel lah. Jadi kasar-kasar gitu, nggak bisa mulus rapi seperti bakso kita. Nah, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya bikin bakso tanpa tepung itu masih bisa. Tinggal masalah teksturnya ini halus atau enggak. Nah, itu saja. Hal kedua yang mungkin jadi pembeda bakso keto, itu kan tadi nggak ada tepungnya. Tepungnya ditiadakan. Padahal dalam resep biasanya sih, kalau yang premium nih, daging 75%, tepung 10%, es 10%, lalu sisanya bumbu. Nah, kalau tepungnya ditiadakan, 10%-nya tepung tadi, dalam resep mau diganti apa? Paling simpel ya Anda bisa ganti dengan daging. Problemnya yaitu tadi, mungkin teksturnya jadi kasar, dan yang kedua, mungkin harganya jadi mahal. Makanya kita perlu cari alternatif apa yang bisa menggantikan tepung, tapi tidak menjadikan lebih mahal. Nah, ada beberapa bahan yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita bisa menggantikan 10% dari tepung tadi itu dengan es batu. Problemnya kan gini, kalau tadi es batunya sudah 10%, ditambah 10% lagi, kebanyakan dong, hasilnya bisa jadi empuk, jadi lembek. Ya, jawabannya bisa. Tapi kalau Anda ngikutin HM Pras saja, channel HM Pras saja, Anda tentu tahu kan, kalau esnya kebanyakan, solusinya gimana? Mudah kan? Satu, bisa menambahkan karagenan, atau kedua, Anda bisa menambahkan M100FT. Sehingga walaupun esnya over, teksturnya masih bisa bagus. Nah, itu trik yang pertama. Trik yang kedua, kita bisa menggantikan 10% tepung tadi dengan pengganti daging seperti gel M100F. Karena M100F sendiri terbuat dari protein nabati, sehingga kan nggak ada kandungan karbohidratnya. Ya mungkin ada tapi sedikit sekali. Itu aman untuk orang diet keto dan tidak banyak cairan di dalamnya, sehingga hasil kenyalnya masih bisa bagus dan harganya juga bisa turun seharusnya. Gitu. Alternatif kedua itu. Alternatif ketiga, untuk menggantikan tepung, kita bisa menggunakan bahan-bahan filler yang lain.
Nah, tepung sendiri sebenarnya dalam bakso itu kan untuk filler. Kalau fillernya ini susah. Kalau fillernya ini tepungnya tadi ditiadakan, kita bisa menggantinya dengan filler yang lain. Contohnya apa? Satu, ada yang namanya fiber. Nah, kalau Anda sering nonton TV, ada iklan yang untuk apa? Snack untuk orang diet yang klaimnya bisa mengenyangkan dalam waktu berapa jam, padahal cuma snacknya sedikit. Itu bahan utamanya adalah fiber. Dan fiber memang sifatnya seperti itu dan bisa Anda pakai untuk menggantikan tepung. Tinggal masalahnya, satu, Anda bisa dapat nggak jenis fibernya. Yang kedua, kalaupun dapat, harganya gimana? Dan yang ketiga, setahu saya penggunaan fiber di bakso juga hasilnya akan jadi kasar, ngerenjel tadi. Nah, itu alternatif yang pertama, menggunakan fiber. Alternatif kedua, kita bisa pakai filler yang lain. Contohnya adalah konjak. Konjak itu konyaku. Nah, kembali problemnya saya nggak tahu mudah didapatkan atau tidak. Tapi setidaknya hari ini kan kita belajar ada beberapa alternatif. Jadi kalaupun tidak bisa sepenuhnya diganti dengan es, Anda bisa pakai gel daging M100F, Anda bisa pakai fiber dan sebagainya. Sehingga harapannya, satu, kondisinya masih bagus, harganya tidak jadi melambung tinggi karena dagingnya tidak perlu Anda naikkan sampai gila-gilaan. Secara harga Anda masih bisa bagus, masih bisa jual, dan secara kandungan gizi karbohidratnya memang tidak ada. Ya ada lah, pasti ada karena daging itu mengandung karbohidrat juga, tapi kan kecil sekali, sehingga minimal lah gitu. Itu untuk cara bikinnya bakso keto. Kalau cara gilingnya, cara masaknya sama persis lah, cuma beda di komposisi resep kok sebenarnya. Hal terakhir yang ingin saya bahas hari ini adalah jualnya gimana. Nah, kalau Anda tadi memperhatikan dengan seksama, tentu tahu kalau bakso keto ini dominannya pasti daging. Sehingga kita tahu harga daging itu kan tinggi. Harga jual bakso kita juga pasti mahal. Nah, orang bisa beli nggak? Kalau untuk ini, sama seperti yang minggu lalu saya terangkan, kita wajib mengenali market kita. Nah, Anda cek, Anda punya market, Anda punya kenalan, Anda punya koneksi, banyak nggak dari antara mereka yang sukanya diet? Oke, sukanya diet banyak. Kondisi keuangannya gimana? Mereka mampu nggak membeli sesuatu yang harganya lebih mahal dari yang umumnya? Kalau ternyata market Anda itu tidak mampu, atau Anda nggak punya orang yang hobinya diet, sebaiknya Anda lupakan. Tapi kalau bisa, Anda bisa masuk ke sana. Ingat, karena bakso keto ini khusus, bahannya juga mahal, Anda tidak bisa jualan yang sembarangan. Jualan kayak di resto belum tentu laku karena ini khusus. Sehingga kalaupun Anda nggak punya, Anda masih bisa cari alternatif lagi, Anda cari marketnya. Mungkin Anda bisa ke gym, komunitas, biasanya ibu-ibu, komunitas senam, komunitas yoga, biasanya karena mereka peduli kesehatan, umumnya mereka juga peduli dengan konsumsi makanannya. Sehingga kemungkinan besar mereka bisa menerima jenis-jenis bakso keto seperti ini walaupun harganya tinggi. Oke, hari ini hanya itu saja. Semoga dari hari ini Anda dapat inspirasi bahwa jenis bakso itu macamnya banyak, tinggal kreativitas kita. Kalaupun Anda punya marketnya bakso keto, Anda sekarang sudah bisa bikinnya.